jumpa lagi dengan saya Mufti Rashid. Hari ini kita akan membahas tentang profil tokoh inspiratif asal Kabupaten Tulungagung. Kali ini kita akan berbincang bersama Bapak Fatur Rahmanur Awalin MPD. Beliau adalah salah seorang sastrawan dan budayawan Jawa yang sangat menginspirasi di Kabupaten Tulungagung. Saya Robo Yudi, dan di samping saya sudah ada Bapak Fatur Rahmanur Awalin MPD selaku pakar bahasa dan budaya Jawa. Seperti itu ya. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang mengenai bahasa dan budaya Jawa, perlukah dilestarikan? Pertanyaan pertama, Pak. Iya. Apa yang membuat Bapak tertarik dengan bahasa, sastra dan budaya Jawa? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik bagi saya. Dan dulu awalnya kenapa saya itu tertarik dengan bahasa, sastra dan budaya Jawa ya. Dulu ketika saya itu masih sekolah di MTS, dari MTS atau SMP ke aliyah itu mata rantai bahasa Jawa itu putus. Nah, kemudian itu menjadi motivasi saya untuk melanjutkan S1 ke pendidikan bahasa Jawa. Nah, itu menjadi suatu inspirasi saya supaya bahasa Jawa itu tetap berkelanjutan, sehingga bahasa dan sastra Jawa itu tidak hilang. Karena setelah saya mempelajari, bahasa dan sastra budaya Jawa itu cakupannya sangat luas, mulai dari zaman Jawa kuno sampai Jawa modern. Dan itu semuanya membentuk, pada akhirnya adalah membentuk karakter jati diri suatu bangsa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, apa saja usaha yang Bapak lakukan untuk melestarikan budaya Jawa, dan apakah ada kendala selama ini Bapak? Iya, memang kalau kendala banyak sekali ya. Utamanya kita hari ini memasuki era metaverse dengan revolusi industri 5.0. Pada akhirnya itu menyingkirkan sesuatu hal yang sifatnya itu tradisional. Kemudian orang mengatakan, wah itu namanya kuno dan seterusnya itu. Padahal yang kuno itu loh ada nilainya yang tertinggi. Nah, usaha-usaha saya salah satunya adalah dengan saya ikut menjadi mitra dari Kojakun Sutasoma. Kojakun itu singkatannya adalah Komunitas Jawa Kuno. Dan dari situlah saya belusukan ke situs-situs dengan situs-situs, terus kemudian berdiskusi. Selain itu, saya juga mengajari aksara Jawa, Wonocoroko itu. Nah, itu adalah salah satu ikhtiar saya untuk melestarikan bahasa, sastra, dan budaya Jawa. Oke Pak, untuk selanjutnya ini pertanyaan ketiga. Apa yang membuat para generasi muda Jawa kehilangan jati diri dan kecintaannya terhadap budaya Jawa? Saya tadi kan mengatakan era metaverse ini ya, 5.0 ya, era society ini. Nah, ini kemudian anak-anak itu secara langsung kita lebih mengenal gawe gadget, tapi di sisi lain kita meninggalkan budaya itu. Nah, banyak sekali, makanya ada istilahnya unek-uneknya adalah wong Jawa orang Jawa nih. Nah, suatu hal yang sangat-sangat kentara itu adalah tentang bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa itu kan ada tingkatannya. Wonten basa Jawa tataran ngoko, kromo, dan kromo inggil. Disinilah namanya bahasa Jawa itu sebagai bahasa Jawa yang unggah-ungguh, bahasa-bahasa yang ngajeni wong liya, ngajeni tiang sanes. Ada wayang, ada keris, gitu kan ya. Itu dianggap kuno semuanya, padahal itu ada budaya yang adiluhung di Jawa. Gitu. Nah, makanya perlu adanya kurikulum harus ada mata pelajaran bahasa Jawa seperti itu. Ya, tidak hanya bahasa Jawa, tapi juga budaya Jawa dimasukkan ke dalam situ. Biar lebih kuat lagi gitu ya Pak. Iya. Budaya Jawa, apalagi kita hidup di tanah Jawa ya Pak. Betul. Ya. Dan untuk pertanyaan terakhir nih Pak ya. Iya. Apa pesan Bapak agar bahasa, sastra dan budaya Jawa ini tetap lestari sampai ke depannya seperti itu? Ini pertanyaan yang sulit ya. Sulit karena ini perlu usaha bersama untuk melestarikan bahasa, sastra, dan budaya Jawa. Tidak hanya individu saja, tapi juga harus didukung oleh pemerintah setempat untuk melestarikan bahasa, sastra, dan budaya Jawa. Nah, paling tidak
minimal dimulai dari diri kita sendiri, diikhtiari yang menggunakan bahasa Jawa. Satu itu. Kedua, tetap menggunakan unggah-ungguh bahasa Jawa. Kalau ketemu orang ya monggo, dan apa namanya ya, kita harus menggemari budaya Jawa, ya wayang, tentang keris, ya kita harus senang ya. Sehingga apa namanya, budaya, bahasa, sastra dan budaya Jawa itu tidak hilang dan tetap ada. Dan semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya di sini. Terima kasih dan sampai jumpa.